Shavuot. Tirukan saya, Shavuot. Shavuot itu adalah istilah yang hari ini di Israel mereka saling mengucapkan. Amin. Karena kita sedang merayakan hari Pentakosta. Kita tidak menantikan Roh Kudus sudah datang. Amin. Beberapa kemarin pagi, tepatnya Sabtu pagi sekitar jam 4 pagi, Roh Kudus berbicara tentang satu spesial personally untuk saya pribadi sebetulnya. Tapi saya pikir karena Roh Kudus berbicara kepada saya selaku gembala, saya pikir itu juga bisa saya sampaikan kepada saudara. Saudara, beberapa hari ini saya update status tentang Tsunami of Grace, ya, yang berteman sama saya di BP. Gelombang kasih karunia, terjadi tsunami kasih karunia, saudara. Dan gelombang diperkirakan mencapai Laut Manado dalam beberapa jam lagi. Itu status saya kemarin. Terus saya ngajar SKK malamnya, tiba-tiba Roh Kudus tanya saya jam 4 pagi, anakku, kamu tahu nggak kalau air pasang laut, air pasang naik itu laut, kapan terjadi? Oh, saya mesti ketik, asal langsung nyalain laptop, saya ketik di Google. Ya, itu Google adalah universitas termurah dan terlengkap. Google University. Saya ketik kapan terjadinya pasang air laut. Saudara tahu jawabnya? Ketika matahari dan bulan dan bumi dalam satu garis lurus. Dan yang menyengkangan, pantesan saya 3 hari sebelumnya saya senang menyanyikan sebuah lagu, tapi saya jelasin dulu. Dan terjadi pasang yang paling sempurna air laut itu pada waktu bulan purnama. Dan yang kedua, ketika pasang purnama, maka jarak antara permukaan air laut dengan bulan lebih dekat daripada bumi dengan bulan. Ya kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ngangguk saja. Nggak apa-apa, ngangguk aja. Oke. Dan saya menyanyi lagu ini sambil menangis. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Saya nangis, saudara. Di Google saya ketik yang akademis. Jadi cuma 2 terjadi pasang naik itu, pada bulan baru dan pada bulan purnama. Saya menangis itu jam kemarin Sabtu pagi jam 4 pada bulan baru dan pada bulan purnama. Saudara, saya pernah bilang bahwa matahari itu menyinari bumi dan bulan tidak matahari menyinari bulan dan bulan tidak menyinari matahari. Betul? Itu sama dengan polanya sama. Yang menciptakan bulan sama yang menciptakan Daud Putra sama. Saya suami laki-laki, saya Kristus, istri saya jemaat. Saya mencintai istri saya. Saya sering bilang gitu kan. Tapi istri saya tidak mencintai saya. Istri saya hanya memantulkan cinta saya. Anda mengerti? Yang sudah beli buku Jason Mary pasti ngerti. Itu sebabnya saya mencintai istri saya. Ini saya kasih tahu aja tanya ya. Saya 2 hari kemarin sangat gelisah dari Kamis Jumat Sabtu. Saya mencintai istri saya. Allah mencintai kita mempelai perempuan, tapi kita tidak disuruh mencintai atau mengasihi Allah. Amin. Makanya kita disebut believers, not lover. Believer, percaya kepada Allah, bukan pecintanya Allah. Amin. Kita bukan orang yang tergila-gila mencintai Tuhan. Nanti kita mengasihi Allah. Bagaimana dengan saat dulu? Dora, bagaimana? Tanya peta. Tanya Alkitab. Enggak, saudara. Saya mencintai. Nah, tiba-tiba saya ingat, berarti matahari itu tipologi of Christ. Ingatnya yang menciptakan matahari sama dengan menciptakan kita. Ciptaan merefleksikan penciptanya. Itu sebabnya kalau sudah belajar pergerakan Bima Sakti atom-atom itu sama dengan pergerakan neutron proton yang ada di tubuh kita. Satu saja dikelilingi. Ya nggak ngerti nggak apa-apa, ngaku-ngaku saja. Sudah semakin pintar saya. Saya ini saya belajar kedokteran, saya pelajari. Karena ketika saya mempelajari segala sesuatu, ujung-ujungnya saya ketemu Yesus. Untuk mengenal Yesus Anda nggak harus baca Alkitab. Kenal saja apa yang diciptakannya. Martin Luther pernah bilang, jika seseorang melihat matahari dan dia tidak menangis, saya bertanya, jangan-jangan kamu nggak kenal Yesus. Amin. Francisan malah lebih keren. Coba Anda lakukan seperti salma ini. Coba tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Anda sedang mengalami mujizat baru saja. Amin. Best predictor, amin. Siapa bilang hanya lupa berjalan? Amin. Di setiap tarikan nafas kita mengalami mujizat every second. Nah, ketika pasang air laut naik, karena saya update status, tiba-tiba Roh Kudus mengkonfirmasi. Saudara, saya hari
Kamis saya berdiskusi dengan banyak pendeta. Jadi ada satu teman saya, satu teman yang dia salah satu ketua sebuah sangkapan. Sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, di dalam Alkitab itu ada namanya Megillot. Katakan Megillot. Megillot itu ada 5 kitab yang kitab ini dibaca pada hari-hari raya tertentu. Kayak kitab Esther, ya, Ratapan, Pengkhotbah, Kidung Agung, Esther sama Rut. Cuma ini yang disebut Megillot. Contohnya Esther itu hanya dibaca di hari raya Purim, kayak gitu. Jadi ada. Nah, dan di hari raya Pentakosta, atau sebetulnya bukan Pentakosta, kalau di Pentakosta itu kan di Under Testament, ya, perjanjian baru. Sebetulnya lebih tepat dia hari raya 7 minggu. Shavuot itu weeks artinya, itu bahasa Ibrani itu weeks. Jadi this is the 7 weeks holiday, 7 kali 7. Makanya 49 hari. Kenapa jadi 50? Karena dia start dihitung dari kebangkitan Yesus, the first day after resurrection. Nah, hari ini saya akan khotbah tentang Rut. Semua pendeta seharusnya hari ini kalau dia mengerti, dia khotbah kitab Rut. Kenapa? Loh, saya tanya, kalau Anda bikin sinterklas, acara sinterklas bulan Februari, lucu nggak? Ya boleh saja, cuma sedikit lucu kan? Ya betul nggak? Anda bikin upacara kemerdekaan, kapan kita buatnya hari ini, bulan Mei, ya lucu, Agustus. Bisa saja Anda khotbah kitab Rut bulan lain, tetapi paling tepat adalah hari ini, minggu ini dan bulan ini. Amin. Amin. Jadi hari ini saudara bersyukur karena saudara kita akan belajar bagaimana revelation of Rut. Katakan Rut. Ada yang namanya Rut di sini? Angkat tangan. Anda dapat blessing, ada? Oh, tidak ada. Oh, sayang sekali, namanya sangat indah. Berikan nama Rut, ya, Rut. Nanti anak saya yang keempat saya kasih nama Rut. Oh, tidak. Tidak boleh katanya. 2 saja. Dan dekat-dekat buat, amin. Are you ready? Amin. Katakan ini saya siap dengan firman Tuhan. Amin. Revelation of Rut. Shavuot itu dalam bahasa Greek Pentakos. Pentakosta itu punya nama lain. Yang pertama, yang kalau di Yunani itu Pentakos, atau dia Feast of Weeks. Ha-Shavuot, ini Exodus 34. Hakatsit, katakan Hakatsit, hari raya penuaian. Amin. Saya beritahu, setelah saya khotbah ini Anda akan menuai banyak hal. Amin. Anu Melek Nahum. Amin. Paling saya sharing sama pendeta-pendeta se-Indonesia. Orang nggak ngerti lo kata amin. Anda lebih pintar. Amin. Amin itu. Dibilang, Pastor, saya ketik. Mereka saya bisa ketik Anu Melek Nahum. Itu apa? Anu Melek Nahum itu akronim dari Amin. A, Anu, Me itu Melek, N, Aluk Nahum. Anu Melek Nahum. Amin. Yang kedua, Habikurim. Katakan Habikurim. Ini adalah Festival of the First Fruit. Jadi ada 7 macam tumbuhan, 7 macam buah yang tumbuh di Israel yang dipersembahkan. Perfect, 7 is perfect number. Engkau akan menuai secara sempurna. Amin. Amin. Saya sedang berdiri di depan miliarder anak. Anda anak raja. Amin. Yang anak raja bilang amin yang mantap. Amin. Anak raja kok. Jangan kiri bilang. Jangan macam-macam. Duduk di sebelah anak raja. Yang perempuan dengarkan, kamu adalah putri. Bukan karena kamu menikah sama pangeran, karena papamu seorang kaya. Saya paling senang menyenangkan perempuan. Karena Tuhan Yesus anggota FPI, bro pembela istri. Mempelai perempuan yang berdosa, dia yang mati. Kalau bukan FPI apa lagi? Ya. Oke saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di sini, ya itulah sebabnya revelation with revelation. Jadi saudara, saya harus berkata begini, ya saudara nggak harus jemaat di NCC. Anda nggak harus berjemaat di NCC, tapi beribadahlah kalau di Manado, di mana Yesus dikhotbahkan. Amin. Tidak harus dari jemaat NCC, tidak harus. Tapi datanglah ibadah demi kebaikanmu sendiri. Ya, datanglah di tempat Yesus dikhotbahkan. Amin. Dan di Manado, hanya di sini yang khotbah itu. Memang begitu di Indonesia. Masih belum terkalahkan itu. Jadi orang yang paling jago marketing belum bisa menciptakan statement kayak saya. Tanya sama Pak Revino kalau nggak salah. Yang ketiga, Hakmatan Toratenu. Jadi ini ada yang kalau mau foto, sekarang foto. Saya adalah salah satu pengkhotbah yang membolehkan jemaat update status di tengah khotbah.
foto, makanya saya sengaja buat besar supaya difoto, jadi foto profil pikir bagus ya. Oke. Nah, ini bedanya. Di perjanjian lama itu Taurat diberikan, di perjanjian baru Roh Kudus diberikan. Amin. Saya beritahu, Roh Kudus yang diutus Bapa itu bersaksi tentang Yesus. Katakan hanya tentang Yesus. Agama Kristen mengajarkan kalau nanya kuat jodoh, tanya sama Roh Kudus. Gak ada. Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus. Dulu saya begitu, mau apel sama Pastor Joyce kan, kita tanya Roh Kudus, apa harus bulan ini saya mendekati dia? Atau saya belum boleh atur jarak? Semua tanya Roh Kudus. Jadi sampai pilih baju, pilih tas, semua tanya Roh Kudus. Roh Kudus gak punya kerjaan apa? Kalau coba SBY ngurusin baju tukang becak di Manado, dari tukang ojek, nggak urusan. Roh Kudus hanya bersaksi tentang Yesus. Di sekolah kasih karunia saya sudah jelasin. Kenapa Roh Kudus hanya bersaksi bercerita tentang Yesus? Kenapa? Karena dia mamanya. Bibi mama itu paling senang kita sama bibi anak. Itu mama yang normal. Kecuali dia cerita sama anak tetangga lain. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Itu sebabnya saudara berhentilah tanya. Dikit-dikit kita tanya dari Roh Kudus. Kita tanya apa? Kita kuliah pertanian apa perkebunan? Kita mau di eksisi Manado atau tetap gereja lama? Gak usah tanya yang bagian kedua. Pasti di sini. Amin. Kalau Anda nggak berjemaat di sini, saya nggak rugi, tapi Anda yang rugi. Betul, Anda yang rugi. Itu sebabnya Roh Kudus hanya mewahyukan tentang Yesus, dan Yesus yang tinggal dalam hidup kita itu yang memimpin kita, bergerak bersama kita. Amin. Amin. Di perjanjian lama God fight for us, Allah berperang untuk kita. Di perjanjian baru God fight through us, Allah berperang melalui kita. Amin. Amin. Itu sebabnya saya sangat senang kalau Anda mengerti dosis ini. Saya tidak pernah lagi tanya Tuhan. Amin. Karena yang mengerjakan kemauan pasti Tuhan. Senang sama seseorang, sudah senang kan? Tanya Tuhan, apakah dia? Kalau Anda senang udah pasti dari Tuhan. Gak mungkin Roh Kudus menggerakkan, menyuruh saya melakukan sesuatu yang kayaknya berat, saya mesti bergumul. Pasti bukan dari Roh Kudus. Karena bikin sendiri, karena hati, di otak yang kotor. Roh Kudus selalu menyuruh melakukan sesuatu yang kita senang dan kita sanggup. Loh, kalau kita nggak senang, pastor, pasti Roh Kudus nggak menyuruh dulu, tapi membuat kita senang dulu dari hal itu. Selalu begitu. Iya, nggak mungkin. Makanya saya bingung kalau orang disuruh, taruh saya beban loh, untuk apa? Untuk ini melakukan ini. Tapi saya pasti bergumul lagi. Kalau bergumul pasti bukan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 13, dialah yang mengerjakan baik kemauan, perasaan, keinginan. Itu Roh Kudus. Amin. Kalau Ngana suka tuh sama tuh cewek, tuh cowok, pasti dari Roh Kudus. Betul. Loh, nggak ada yang berani bilang amin kan? Kenapa semua kok mau ini? Tulisan kita. Konseling sama saya semua. Ya, oke. Nah, terus dia diperingati 50 hari setelah menyeberang Laut Merah. Laut Merah di depan masalah besar, di belakang tentara Firaun. Saya beritahu perjalanan orang Israel itu sama dengan perjalanan kita. Kehidupan ini bukan sulit dijalani, tapi mustahil dijalani tanpa Yesus. Amin. Amin. Saya berdoa kehidupan Anda tidak menjadi sulit, tapi menjadi mustahil. Amin. Iya, itu sebabnya saya senang saudara kita mendapat poin. Ini 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Amin. Saya ingat, saya tanya sedikit, pada waktu Yesus pertama kali bangkit, siapa yang ditemui? Maria Magdalena. Luar biasa pintar-pintar. Ini kalau kita semangat kita sudah menang orang ini. Bahasa Ibrani bisa, Yunani bisa. Maria Magdalena, lambang gereja, pelacur itu. Dia melihat dikubur. Ada 2 malaikat, satu di dekat kepala Yesus dibaringkan, satu di kaki. Malaikat membentuk itu. Itu sebuah lambang dari tabut perjanjian. Tabut perjanjian pertama kali dilihat oleh pelacur. Jadi di perjanjian lama, imam besar saja kalau dia pintu-pintu di Pimai tua, dia masuk rumah kudus, selesai dari situ. Inna bilahi wa inna bilahi. Selamat berpulang Ustaz Uge. Lalu yang di sini hukum Taurat ditulis di batu. Amin. Ditulis di batu. Dan yang di sini hukum-hukum Allah ditulis di hatimu. Amin. Jadi apa yang ditulis di hati kita lebih lengkap daripada ini. Amin.
sebabnya Tuhan Yesus masuk di orang hati. Amin. Tuhan Yesus untuk dinikmati. Tuhan Yesus gak masuk di orang otak. Banyak orang Kristen pusing karena dia lupa Tuhannya bukan masuk di otak, masuk di hati. Amin. Amin. Kenapa kita menjadi orang kuat? Karena Tuhan kita tidak bisa dianalisa. Tuhan Yesus tidak bisa teliti. Dia bukan objek penelitian. Tuhan Yesus hanya bisa dipercayai. Karena itu dia hanya tinggal di hati. Kalau Tuhan Yesus tinggal di otak, maka engkau bisa menganalisa, engkau bisa meneliti, maka berpola bagi ini buat. Kemarin kita buat, tapi toko diberkati pas kita habis ambil 2 buah sama 10 hari, coba mana bikin? Oh bukan, kita mau bikin dibuat masuk akal. Agama Kristen yang membuat Yesus masuk akal. Kehidupan yang kita jalani ini masuk hati, tidak pernah masuk akal. Amin. Apakah masuk akal? 1 tahun yang lalu gereja ini dimulai dan kita punya dampak. Saya beritahu sebentar lagi saudara, kalau yang datang di ibadah ini saudara, saya percaya akan pendeta-pendeta yang sekarang jumlahnya ribuan. Ya, betul. Saya agak cerita lengkap tentang yang ke Papua itu. Saya nggak pernah ketemu orang dan masih banyak hal lagi saudara. Itu sebabnya saudara mesti bangga saudara mengecap menu yang terbaik di tempat ini. Kemarin saya menangis waktu saya dilewat KRG, ada spanduk besar tulisannya jangan main-main dengan Yesus. Mau diapain? Kemarin saya khotbah di Sinar Mas Sabtu pagi. Jadi saya khotbah judulnya Yesus tidak pernah main-main dengan orang. Katakan Yesus tidak pernah main-main dengan orang. 1, 2, 3. Yesus tidak pernah main-main dengan orang. Roma 5 ayat 8 berkata, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk orang. Tak war-war itu. Tunggu kayak kita bertobat dulu baru ngana mati. Kalau kita belum memiliki bertobat, belum memiliki baca Alkitab berarti kejadian baru 1. Habis itu so lama kita. Kenapa? Begitu nekat. Yesus tidak pernah main-main. Anda tahu Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani di surga telah, katakan telah diberikan kepada Anda. Amin. Jadi 2000 tahun yang lalu sudah dieksekusi, sudah budgetnya, sudah dianggarkan. Pertanyaan Anda tidak merasakan berkat itu urusan Anda. Amin. Sama kayak saya, urusan saya membelikan makanan. Contoh, capcay buat istri saya. Kalau istri saya nggak makan, urusan dia bukan urusan saya. Kalau saya membelikan baju, kalau dia nggak pakai, masa saya yang pakai. Shalom. Kan repot. Kalau dia nggak pakai, masa pastor yang pakai. Amin. Sudah dieksekusi. Yesus tidak pernah main-main dengan kita. Amin. Katakan Yesus terlalu. Dipin ada terlalu. Yesus terlalu baik. Amin. Karena masuk surga lebih gampang daripada kredit auto. Makanya banyak orang nggak percaya. Masa masuk surga cuma percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Memang kalau begitu dia masuk. Bukan Anda yang Bang yang punya surga, kita yang punya surga, kita yang tentukan DP aturan. Amin. Itu sebabnya pada waktu di launching, ini hanya Pentakosta. Pada waktu di launching, 3.000 orang mati. Itu baru pertama di launching. Tetapi ketika Roh Kudus turun, Kisah Para Rasul pasal 2, 3.000 orang diselamatkan. Amin. Saya tanya, ada berapa bangsa yang berkumpul di Kisah Para Rasul 2? Ada 17 bangsa. 17 is victory number. Amin. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada 17. Penindasan, kesengsaraan ada 17. Amin. 17 itu angka kemenangan. Amin. Kalau 8 kan eternity number, yang tidak berpangkat, tidak berujung. Kalau 17 angka kemenangan. Amin. Ini kemenangan 30 diselamatkan. Itu sebabnya 17 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terus tambah 11 12 13 tambah 15 tambah 16 tambah 17, hasilnya 153 ekor ikan. Yohanes pasal 21, Petrus dan teman-temannya 7 orang yang jago nangkap ikan, jago marketing, punya ilmu. Semalam-malam tidak mendapatkan. Skillmu tidak mungkin mendatangkan berkat atas tubuhmu. Hanya Yesus. 7 orang sudah pulih. Saya tahu 7 orang di Danau Tiberias itu bukan tukang yang jual pulsa pindah tukang ikan. Nyada. Dia orang itu kok dari kecil tukang ikan. Amin. Dia orang bisa bedakan ini ikan ini, ini ikan ini. Kayak saya nggak bisa. Saya hanya bisa bedakan ikan babi sama ikan sapi. Kalau dia itu tahu ini ikan begini, pastor ikan begini. 7 orang skillfully di bidangnya gagal total. Tapi ingat, ketika Yesus datang, amin. Orang dia bilang, hei Petrus, nggak ada apa-apa Bang Wani? Ya nggak ada bos. Coba tebarkan sebelah kanan. Jangan kamu sedu kuat. Kau langsung 6 jam dari tadi malam. Tebarkan kata Yesus. Dan dia menebarkan, dikatakan apa? Dia menangkap 153 ekor ikan. Yang tadi 1 tambah 2
Pak Devino atau Pisang Boro boleh pergi keluar rabu-rabu, kita akan berpesta. Amin. Berat itu amin. Nah, kitab Rut itu dari 5 kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, setelah itu Yosua, setelah itu Hakim-Hakim, baru kitab Rut. Kitab Rut itu setelah kitab Hakim-Hakim. Anda tahu Hakim-Hakim? Menghakimi. Itu sebabnya Rut ini bicara tentang gereja, saudara. Rut itu tipologi gereja. Amin. Kita ini adalah Rut. Amin. Itu sebabnya saya berbicara tentang Revelation of Rut. Ya, amin. Dan Rut ini muncul di sini. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, Rut ini, oke, coba baca kitab Rut, coba tampilkan. Rut, saya mau tunjukkan dulu. Coba semua buka Rut pasal 1. Rut pasal yang pertama. Yang bawa Alkitab bilang amin. Yang nggak bawa, I'm still loving you. Nggak apa-apa, mungkin Anda lupa, tapi nanti minggu depan boleh bawa. Coba Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Katakan kelaparan di tanah Israel. Nah, saya beritahu ini kelaparan bukan Tuhan yang buat ya. Tuhan tidak pernah mendatangkan kelaparan, tidak pernah mendatangkan, tapi Tuhan mengizinkan karena kesalahan mereka. Amin. Tuhan tidak pernah mendatangkan sesuatu yang jahat atas hidupmu. Amin. Tuhan mengizinkan mungkin karena aku bodoh juga mungkin. Kayak hukum Taurat kan sebetulnya Tuhan nggak pernah berencana ngasih hukum Taurat. Tuhan kan pasti Israel minta. Nggak enak kalau nggak ada yang ditaati ya karena ngasih. Makanya saudara jangan minta sesuatu yang Tuhan nggak ingin. Nyanda. Begini Jo. Tuhan berkati 4 orang berkeluarga. Kalau orang rajin 2 puasa itu jadi. Kalau ketika Anda ada 2 puasa Anda nggak diberkati. Bukan Tuhan yang membuat aturan. You make the rule. Kayak dulu saya mempercayai serangan balik. Sebenarnya itu nggak pernah serangan balik. Cuma kalau orang habis 2 peperangan sama Yesus tutup bungkus koma anjing yang di rumah, mau papi anjing, mau tutup bungkus supaya nggak ada serangan balik kan. Orang mau usir iblis. Iblis keluarga kalau marah, begitu kan diajar di sekolah teologi tutup bungkus. Nah, iblis itu sebetulnya dalam nama Tuhan Yesus pergi. Orang mau bersedih. Orang mesti tutup bungkus supaya nggak serangan balik. Iblis ingat orang bicara tentang Tuhan, mesti berbalik itu. David cerita sebenarnya begitu. Ketobat yang percaya serangan balik. Biasanya kalau habis, ya, kalau kantor attack boleh kalau di sepak bola. Nah, itu benjol kan, ini gara-gara itu Arumi, ini gara-gara begitu. Kalau mau tanya tentang okkultisme, isi saya ini skripsinya tentang okkultisme. Tapi bersyukur kita sudah mengalami pewahyuan orang berdua. Ternyata serangan balik tidak ada. The war is over. Amin. Peperangan rohani sudah selesai. Amin. Tidak usah tengking-tengking iblis buat. Amin. Anda tahu kenapa iblis takut sama Tuhan? Kolose 2 ayat 15, Yesus adalah kepala dari segala penguasa dan pemerintahan. Semua penguasa, katakan semua penguasa, semua pemerintahan, termasuk pemerintahan ke-8, Tuhan Yesus DP direktur utama. Jadi iblis takut bukan karena Yesus musuhnya, karena Yesus DP bos. Jadi kalau mau datang ke iblis, dia mana? Anak bos ini. Oh, iblis kok sopan sebetulnya. Pendeta-pendeta yang nggak sopan. Baca Kolose 2 ayat 18. Oke, Kolose 2 ayat 10. Dialah Kristus adalah kepala segala pemerintahan terang pemerintahan ke-8. Amin. Iblis kok sopan. Amin. Coba lihat kalau kayak misalkan Menteri Kesehatan datang, semua dinas kesehatan hormat di sini. Iya. Masjid mau rapat sampai tengah malam, harus hormat datang pimpinan. Kalau nyata jadi tukang sapu di dinas kesehatan, repot. Bagi itu dia cerita. Balik dulu ya. Pada zaman hakim-hakim, mana? Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ini dia cerita ya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Nah, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini kesalahan saudara. Ada kelaparan di Bethlehem. Sudah saya beritahu, mungkin orang Kristen di mana lingkungan kita hidup ada kelaparan. Tapi sebetulnya kalau engkau tidak pergi dari Tuhan, engkau tidak akan kelaparan. Anak bungsu itu kelaparan bukan karena bapaknya jatuh bangkrut, karena dia keluar dari penyediaan Allah. Apapun keadaannya, jangan pernah tidak mempercayai Yesus. Bethlehem, Bet rumah, huruf kedua alef, Bet rumah lehem itu adalah roti, rumah roti. Jangan pernah tinggalkan
sayang kepada Tuhan. Saya senang dengan lagu lama dulu saya sering diajar. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau mau dapat teduh. Itu sebabnya saudara, jangan pernah meninggalkan, tetap percaya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi pertolongannya nggak pernah terlambat. Amin. Kadang-kadang ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dulu supaya kau boleh mengerti pemberiannya itu. Kadang-kadang orang selalu menuntut cepat. Amin. Sabar. Ketika rasa sakit semakin bertambah, kelahiran bisa semakin jadi. Saya melihat di saya pembukaan ke-10 itu lebih menyakitkan daripada pembukaan 5. Tetapi Denis lahir di puncak kesakitannya. Artinya mungkin kau mengalami banyak sakit hati, banyak hal seperti yang mujizatnya sedikit-sedikit. Amin. Jangan pernah meninggalkan. Cerita ini adalah ada seorang yang Bethlehem, seorang Yahudi, seorang Israel bangsa Pinang, sama istri dan kedua anaknya laki-laki menetap di sana sebagai orang asing. Next. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya adalah Naomi, bukan Naomi Tepa, Naomi saja. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jangan kasih nama anakmu Mahlon dan Kilion, ya. Ini ceritanya ujung-ujungnya mati dua anak ini. Ya, yang di akte boleh ganti. Kasih nama baptis. Anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, mereka berdiam lagi di Moab. Saudara, apapun keadaan yang kau jangan keluar. Kau pertolongan di luar itu sementara saja. Amin. Sementara saja. Kita lanjutkan. Kemudian matilah Elimelek. Satu. Ini nomor 1 ini. Elimelek mati. Kepala rumah ini. Suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mau mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, saya beritahu saudara, Ruth ini adalah nenek dari Raja Daud yang melahirkan dari keturunan Mesias. Oke? Ruth ini perempuan Moab. Anda tahu Moab? Siapa punya keturunan? Lot. Siapa? No. Jadi Nuh, dia berdua DP anak Nuh, dia bilang begini, aduh, orang papa ini tidak ada anak laki-laki, tidak enak, maju orang Nuh. Akhirnya dibuat apa Nuh? Hasil perselingkuhan antara seorang ayah dan anaknya sendiri. Nah, kakaknya yang tertua melahirkan Moab. Nah, Moab ini maka sampai Tuhan dibilang Ulangan 23 berkata begini, keturunan Bani Amon dan Moab tidak boleh masuk sampai keturunan ke-10. Tidak boleh menghadap Tuhan, itu keturunan yang terkutuk. Kenapa? Berdasarkan hukum Torah terkutuk. Allah membuat aturan, Allah mendiskualifikasi bangsa Moab. Tetapi Anda harus lihat, Ruth adalah seorang perempuan yang ada di silsilah Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan sendiri yang membuat aturan bahwa tidak boleh ada orang asing, tapi di garis keturunannya setelah Tamar, Rahab, Ruth yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena dia Gimel, lambang gereja. Engkau yang membuat Yesus miskin adalah engkau, supaya engkau diberkahi karena kemiskinannya. Amin. Jadi Ruth itu ada. Artinya apa? Mungkin orang mendiskualifikasi Anda, tapi tidak dengan Tuhan. Mungkin buat Tuhan kau tidak memenuhi syarat, buat orang lain tidak memenuhi syarat, tapi Tuhan tetap membuat memenuhi syarat. Amin. Seseorang yang didiskualifikasi, kalau Anda membaca itu sebabnya Nuh selingkuh sama anaknya yang pertama, hamil, melahirkan Moab. Anaknya yang kedua juga Nuh dalam keadaan tidak sadar menghasilkan Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon dihasilkan seorang papa yang berselingkuh sama anaknya. Bukan berselingkuh sebetulnya, dia bikin mabuk. Nah, itu lain. Ruth ini orang Moab, orang yang menurut aturan hukum Taurat tidak memenuhi syarat. Anda melihat kasih karunia di sini? Ini berbicara tentang di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia semakin bertambah-tambah. Kasih karunia lebih besar daripada pelanggaran. Tuhan sanggup menemukan engkau ketika engkau gagal menemukan dia. Itu sebabnya mereka berdiam di ayat 5. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Next.
berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini lihat yang mereka sesaat saja kelaparan di Bethlehem itu. Kadang-kadang Tuhan membuat sebuah situasi yang kau nggak bisa mengerti, tapi jangan kau lari dari situasi itu. Saya beritahu kekristenan itu nggak understanding juga. Kita tidak dipanggil untuk mengerti Allah. Kalau Allah membuat rencana dalam hidupmu, Tuhan, kenapa ini terjadi? Terlalu banyak bertanya Pak Tuhan, kok mau ini semua ini? Dikit-dikit minta tanya. Tuhan tidak untuk ditanyai, Tuhan untuk dipercayai. Amin. Amin. Ya, saya bilang sama istri saya, mungkin apa yang saya lakukan, mami nggak selalu mengerti, tapi papi selalu minta, percayai saja papi. Amin. Anda saya Kristus dia jemaat, hubungan suami istri Kristus dan jemaat. Laki-laki, suami mempelai laki-laki atau laki-laki yang di rumah Anda, suami Anda, tidak butuh dicintai. Kenapa? Tidak butuh dikasih. Allah itu kasih. So dia itu yang punya kasih. Anda mau kasih apa? Kalau saya punya pabrik tahu, Anda mau kasih tahu apa? Saya punya pabrik, masa Anda kasih tahu? Allah itu kasih. Allah butuh dipercayai. Masalahnya kita nggak mengerti seperti ini. Dia pindah, akhirnya mati, semua mengalami kematian. Didengarnya bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, mereka kembali. Pesannya adalah ada situasi sulit dalam hidupmu. Tenang, itu sebentar saja. Amin. Sebentar saja. Tahan kuat. Itu sebabnya kata sabar dalam bahasa Inggris apa? Long, katakan long suffering. Direct translation-nya apa? Menderita lama. Anda nggak bisa lihat orang sabar 1 hari, 1 tahun mungkin Anda bisa lihat. Wah, dia kok orang sabar. So kenal kapan? Tadi siang kita baru kenal dia. Ya. Kalau mau lihat orang sabar harus lihat long suffering. Amin. Itu sebabnya sabar saja. Engkau mungkin tidak selalu mengerti Tuhan, tapi percaya, engkau harus mempercayai Dia. Tuhan kita memang tidak untuk tidak dimengerti, karena Dia tidak di sini. Bagaimana Dia tinggal di sini, engkau pakai di sini? Dia tinggal di hatimu, pakai hatimu. Hatimu tidak mungkin bisa menganalisa Tuhan. Satu-satunya yang bisa lakukan hatimu, only believe. Amin. The greatest simplicity in the world is believe. Masuk surga itu cuma percaya. Kita tidak disuruh 613 dijadikan satu. Oke, 613 aturan Taurat sudah tuh. Gak usah money baking. Kita sudah selesaikan di atas kayu salib. Satu cuma money baking. Percaya apa kita? Cuma percaya, susah sekali. Amin. Susah sekali cuma percaya. Apalagi 613. Mereka telah memperhatikan. Oh, Tuhan telah memperhatikan, akhirnya mereka pulang. Nah, kita lihat next ayat itu. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Jadi DP anak Sumati, DP Malion Sumati, Ilion Sumati, kurang DP menantu. DP suami juga mati, kasihan ini janda, seorang janda dengan 2 orang menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, dalam perjalanan pulang, saya beritahu saudara, pulanglah ke rumah bapamu hari ini. Amin. Saudara, saya beritahu, saya pernah tulis artikel. Saya telah kehilangan agama saya 5 tahun lalu. Bukan berarti di KTP nggak ada agama, ada. Maksud saya hidup dalam kekristenan sekarang. Coba pikirkan saudara, bagaimana jika apa yang Anda pelajari dalam kekristenan selama ini ternyata agama Kristen yang Anda pelajari, not Christianity. Saya sedang dengan kesaksian Ibu Rika Mamangke, ya, usia 73 kan, ya 73. Dia di usia saya yang ke-72 tahun lalu, Tuhan menemukan saya. Di masa tua saya, Tuhan memberikan saya privilege untuk saya boleh dijumpai sama Tuhan. Saya kadang-kadang begini kalau lihat saya kayak kemarin, luar biasa saudara. Saudara masih muda-muda, ya. Sudah, Anda ditemukan ke sini lebih cepat, puji Tuhan, amin. Kenapa saya sering khotbah kasih karunia setiap hari Minggu? Bukan supaya Anda ahli kasih karunia, ahli mengkritik orang, tidak. Saya khotbah kasih karunia setiap minggu supaya Anda bisa menikmati Yesus lebih lagi. Makanya saya sedih kalau saya khotbah kasih karunia Anda buat menyerang orang lain. Sedih saya sebagai gembala. Saya khotbah Yesus setiap minggu supaya Anda lebih bisa menikmati Yesus. Amin. Gak akan habis. Reinhard Bonnke bilang kasih karunia itu seperti air laut. Kau minum gak akan sampai habis air laut itu sudah mati. Terlalu banyak, terlalu indah. Dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya kasih Tuhan. Amin. Itu sebabnya mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah roti Bethlehem. Amin. Tenang, tetap di dalam Tuhan ada penyediaan itu. Jangan cari pertolongan di luar. Amin. Haleluya. Next. Ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya,
bersama ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada stres ini. Aduh sudah Jo. Tapi anak mana tuh? Sini Jo, mana dua? Sini ya. Orpa, Ruth begini Jo, kan Sumati. Sudah Jo, pulang Jo, pulang Jo. Mau ini kan orang tanah mau, kita mau pulang Jo. Cuma kita yang pulang ke Medan. Mau ini kan memang asal dari sini, pulang Jo. Terus apa yang dikatakan? Bilang, kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu dijumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Biasa perempuan kan? Tidak di sini maksud saya. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Next, 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Next. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Next, atau selanjutnya dalam bahasa Indonesia. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih baik yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Next. Menangis pula mereka dengan suara keras. Menangis pula. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Orpa bilang, oh iya sudah Jo, mama mantu. Sudah Jo, kita pulangi pamit deh. Kalau sebelah no, iya no, kita so apa mahal so mati, papa mantu semati sudah nih. Kita pulang. Tapi lihat Ruth, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ruth tetap berpaut padanya. Ruth adalah simbol gereja. Saya baca dulu ceritanya supaya Anda tahu. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Lihat, Moab itu menyembah Allah-Allah dewa-dewa. Lihat, para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Moab itu tidak menyembah monoteis, menyembah banyak dewa, banyak Allah. Pulanglah ikut iparmu itu. Next. Kata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Dia berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Anda tahu kenapa dia bisa berkata begini? Coba, next. Ini belum selesai dikatakan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih keras daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini nubuatan. Lihat, nubuatan tentang apa? Naomi itu bangsa Moab, dia nggak mengenal Tuhan, dia hanya mengenal Allah. Dia menyebut Elohim dan Yehova. Coba mundur di ayat 16. Di ayat 16 dia bilang Elohim. Bisa mundur guys? Allahmu, Allahku. Your Elohim, my Elohim. Tapi Ruth ini gambaran dari gereja yang under grace. Terus dia mengatakan Tuhan di ayat 17. Next, maju. Lihat. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, termasuk kematian. Inilah yang disebut di Roma pasal yang ke-8. Siapakah yang bisa memisahkan kasih Kristus? Anda tahu apa yang disebut Paulus di Roma 8 ayat 38? Yang pertama yang disebut ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, yang pertama kali disebut maut. Jadi Rasul Paulus mengutip kata-kata Ruth. Kenapa? Kematian tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Kalau engkau mati dalam hal apa saja, mati dalam ini, mati dalam itu. Anda lihat, Sarai mati haid, menopause. Tetapi ketika ada kasih karunia, Yod-He-Vav-He, Sarai become Sarah, ada kehidupan. Maka dia melahirkan anak perjanjian. Amin. Engkau perlu tahu bahwa El Shaddai, Allah yang sadar. Kejadian 17 ayat yang pertama yang kedua, akulah Allah El Shaddai, akulah payudara. El Shaddai artinya payudara.
Tuhan menyediakan kebutuhanmu ketika engkau tetap di Bethlehem. Ketika engkau tetap mempercayai Dia. Itu sebabnya saya beritahu begini, pastor. Jadi pastor mengajarkan kami untuk berusaha percaya. Tidak, saya berkata percaya. Saya tidak menyuruh Anda berusaha percaya. Believing not effort. Believing is always effortless. Anda mengerti? Iman, percaya kita, saya tidak pernah menyuruh Anda berusaha percaya. Kalau Anda berusaha percaya, kadang-kadang Anda percaya Anda luar biasa. Ini pulang gereja, ini percaya, saya percaya. Nanti besok ada masalah, belum tentu percaya Anda gairahnya sama. Anda mengerti? Jadi faith is always effortless, tanpa usaha. Amin. Rest. Anda mengerti? Apakah saya berusaha mempercayai Allah? Tidak. Itu secara natural saja. Dari mana bisanya, Pastor? Semakin saya mendapatkan banyak pewahyuan, tiba-tiba saya bisa percaya Allah. Selalu begitu. Nah, coba Anda lihat di kasihnya saya di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya baca ya, mungkin lebih cepat Alkitab kali ini. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata seperti ini. Dan kita semua apa? Mencerminkan, katakan mencerminkan. Anda itu cermin. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan itu kayak sinar. Kalau cerminnya kotor, kalau cahayanya cahaya kecil, masih kelihatan debunya. Jadi cerminnya kalau dia berdebu atau ada kotoran nggak perlu dibersihkan. Cahayanya yang ditambah. Amin. Kalau cahaya begini bisa kelihatan ini. Misalkan ini kan kotornya tembok. Tapi kalau cahaya lampu yang 20.000 watt, mungkin Anda nggak bisa lihat lagi. Temboknya juga mungkin ya. Anda mengerti? Mencerminkan. Jadi kita tidak berusaha mencerminkan. Secara natural kita merefleksikan apa yang kita terima. Kalau Anda menerima banyak dari Allah, maka secara otomatis Anda memberi banyak bagi Allah. Oke, saya ulangi. Itu sebabnya saya tidak pernah berusaha mempercayai Allah. Artinya ketika Allah bilang percaya padaku, artinya dia bilang ini, kenalah aku. Ketika aku semakin banyak mengenal, semakin banyak aku mempercayai aku. Oke, Anda mengerti? Itu sebabnya percaya. Kalau Anda percaya tidak bisa. Tapi Anda tidak boleh berusaha percaya. Berapa banyak Anda yang begini? Pastor, dulu pernah ada pendeta doain saya, buat saya terus memegang janji Tuhan itu. Saya berusaha mempercayai itu. Tidak bisa. Ketika Anda ada effort, di situ Anda keluar dari kasih karunia. Pokoknya setiap kali ada usaha, Anda not under grace. Oh, saya berusaha mengimani. Ini sesuatu yang baik pasti terjadi. Saya berusaha percaya. Ketika Anda berusaha, tidak bisa. That's not faith. Amin. Yang menyelamatkanmu bukan your faith, your Christ. Kristus yang menyelamatkanmu, bukan imanmu. Di sini bedanya iman orang Kristen sama iman orang agama Kristen, agama Islam sama. Agama Kristen, agama Islam itu sama imannya. Berusaha beriman. Saya tanya, apakah Anda berusaha mempercayai Allah atau Anda percaya Allah? Nah, kalau Anda percaya itu pakai effort, pakai usaha atau enggak? Tidak harusnya. Tidak, itu terjadi begitu saja. Buat orang lain, saya itu rajin sekali baca Alkitab, eksegesis. Teman saya kemarin bilang, Pastor gila, jam 3 pagi masih eksegesis. Buat saya itu saya enggak, saya iseng-iseng saja. Anda mengerti? Iseng-iseng saja. Buat Ronaldo main bola itu bukan pekerjaan, itu hobi saja. Hari Minggu ini kan iseng-iseng saya nggak jadi gembala itu bukan pekerjaan, makanya saya susah. Kalau di Facebook kan ada tulisan religion apa jenis kelamin male laki-laki. Religion, saya tulis I have religion, I believe Jesus. Tetapi work saya nggak bisa. Jadi saya kalau bisa ganti rest at pastor of NCC. Kan tulisannya bekerja sebagai apa? Ini bukan pekerjaan saya. Ini iseng-iseng aja. Iya, rest. Anda tahu kasih karunia? Huruf kelima coba bilang Alef, Dalet, D. Anda tahu huruf kelima adalah grace number. Dari 22 huruf Ibrani, cuma huruf kelima yang dibunyikan tanpa menggerakkan lidah dan menggerakkan bibir. Coba bilang He. Sampai hurufnya saja tidak perlu effort. Makanya Kejadian 2 Allah menghembuskan itu He. Allah menciptakan kita dengan rest. Iseng-iseng aja Allah menciptakan kita. Jerapah sudah jadi, gajah sudah jadi,
monyet sudah kurang satu yang mesti sekamar dengan serupa. Kita mesti bikin ini Kevin Pindas. Dia tuh grab tapi lumayan sekamar serupa. Begitu. Bikin lah, terjadilah manusia. Tanpa menggerakkan lidah, tanpa menggerakkan bibir. Anda tahu, semakin Anda berusaha, engkau tidak bisa mengalami Bethlehem, Yumarok. Tidak bisa. Itu sebabnya kita mencerminkan kemuliaan semakin besar. Itu sebabnya kalau Anda terus-menerus ibadah di tempat ini, pewahyuan Anda semakin besar, tiba-tiba Anda berbuah. Amin. Aduh pastor, dulu saya itu, ayo mari kita belajar berbuah. Minggu ini kita berbuah kasih. Oh, kasih. Oh, kita baru belajar berbuah kasih. Karena kita sukacita. Kita semua bisa kelemah lembutan, kurang penguasaan diri. Oh, susah sekali. Apalagi kalau ada babi kecap, aduh susah sekali. Buah roh yang ke-9. Nah, itu buah Roh Kudus. Amin. Yang hari ini kita peringati bukan buah rohmu. Engkau tidak bisa berbuah. Kristus berbuah melalui hidupmu. Amin. Dan engkau tidak perlu berusaha berbuah. Engkau hanya perlu rest. Anda tahu nih, Yesus itu mempelai laki-laki, betul? Semakin kita rest, semakin bagus. Saya di sini ya. Saya bisa kerja, bisa eksegesis, bisa melakukan banyak apa-apa di dapur, bantu isi segala macam. Kalau dia tidur, selama dia tidak tidur, celaka saya. Habis waktu saya. Saya pernah tidur 5 jam, 6 jam, 8 kilo, jangan lupa fitness. Makanya anak-anak ngajak, mari juga fitness. So fitness tiap hari kita ini. Anak nggak rasa itu, 8 kilo kan begini. Coba ada 8 kilo 4 jam. Haleluya. Makanya kita agak sedikit mati. Makasih sayang ya. Nah, semakin jelas Tuhan Allah menjaga Israel tidak pernah tertidur. Amin. Tidak pernah terlelap. Kenapa Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap? Supaya orang tertidur dan terlelap. Tidak di gereja. Maksud saya bukan tidur di sini. Oh, amin pastor. Konfirmasi kok pastor. Kita mau lihat dulu sebelah sini, kami sudah terlelap gitu. Pastor tahu kalau begitu mengkonfirmasi. Supaya orang rest. Amin. Katakan rest. Anda harus rest. Ketika Anda tidak rest, ketika Anda tidak effortless, mempercayai Yesus itu nggak perlu effort. Banyak orang Kristen lelah, betul nggak? Aduh pastor, kenapa jadi Tuhan? Saya sudah berusaha dengan doa. Doa itu juga hasil dari rest. Semua ministry kita output dari rest. Amin. Itu sebabnya orang yang rest tidak pernah stres. Kalau pelayan-pelayan Tuhannya under stress, makanya dia perlu refreshing pelayan Tuhan. Karena dia stres. Saya gembala sidang tidak akan membuat hari refreshing day untuk pelayan-pelayan, karena Anda tak pernah stres. Kita lihat dulu hari. Ya under rest, amin. Under rest, not under stress, amin. Anda nggak lihat saya semakin lama semakin muda, amin. Anda nggak lihat ibu gembala ini semakin lama semakin muda. Kita lihat semakin berkurang loh DP usia ketuaan. Kemarin saya rasa sudah hampir 22 sekarang ya. Masih 21. Iya. Kevin bilang aja beda tipis sama DP Mei tuan. Gina berapa? 20. Kacau 19. Seberapa menit sudah turun 3 tahun. Tapi baru 22. Cepat. Amin. Guys, cepat. Buktinya Sarah. Anda tahu Sarah ketika ditaksir Raja Gerar? Raja Gerar, ini raja ya. Ini bukan raja yang bertobat anggota kolom, enggak, ini raja. Dia suka wanita, pokoknya suka jadi bentuk badan wajahnya. Raja Gerar mengingini Sarah sebagai, Anda tahu umurnya berapa? 75 tahun. Oma-oma. Hanya raja yang gila yang suka oma-oma. Loh, betul. Tapi masalahnya pasti ada sesuatu dari Sarah. Ternyata Sarah mungkin tua usianya, tapi dia segar. Amin. Ada sekarang yang udah umur 20 tahun jadi senyum ayam. Gimana udah dapat cowok? Senyum susah kok mau nih. Ini cewek-cewek yang sudah dapat cowok, jangan-jangan senyummu itu yang menghalangi. Amin. 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 Semuanya bagus ini senyum. Begitu. Itu sebabnya rest. When you rest, itu sebabnya kemuliaan kita semakin besar. Dan saya potong cerita ya. Dan ketika Ruth masuk ke situ, makanya Ruth memperoleh kasih karunia. Kalau Anda membaca di dalam Ruth, coba lihat beberapa ayat yang terakhir.
ketika dia bertemu dengan Boaz, ya, Rut bertemu dengan seorang yang dari Elimelek, saudara keluarga dari ini. Dikatakan begini. Lalu ayat Rut pasal 2, Rut bertemu dengan Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lihat, kata murah hati, biarkan saya mendapatkan grace. Itu ketika dia disebutkan 5 kali nama Rut muncullah kata kasih karunia. Rut bertemu dengan Boaz. Boaz itu lambang siapa? Lambang Yesus Kristus. Coba lihat ayat keempat. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem yang berkata kepada penyabit-nyabit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat 5, sama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Boaz kepada bujangnya. Saya tanya, bujangnya siapa namanya? Bujangnya siapa namanya? Unnamed servant is always Holy Spirit typology. Anda ingat pada waktu Benyamin dibawa menghadap Yusuf? Gara-gara Benyamin datang kedua kali, lalu Yusuf menyuruh pelayannya, tidak ada namanya. Roh Kudus itu selalu tipologi, tidak ada namanya. Anda lihat Abraham ketika cari mantu, siapa yang disuruh? Eliezer itu Holy Spirit, Parakletos dalam bahasa. Disuruh mencari, karena Roh Kudus yang mempersiapkan mempelai perempuan buat Yesus Kristus. Itu sebabnya Boaz tipologi Yesus, dia Roh Kudus suruh dari mana ke perempuan ini? Dia disuruh, kalau Anda baca cerita lanjutnya, Roh Kudus, Yesus meminta Roh Kudus melayani Anda. Makanya ketika dia naik ke surga, dia bilang, aku tidak meninggalkan kau sendirian. Dengarkan orang-orang yang sering merasa kesepian, kau tidak sendirian. Tuhan ada di hatimu. Pak, kalau orang jatuh dalam dosa, kalau Anda jatuh dalam dosa, Tuhan tetap di situ. Dosa tidak pernah menghentikan Tuhan mencintai. Dosa menghentikan kamu merasakan cinta Tuhan. Amin. Dosa itu tidak bagus buat kita. Dosa tidak ada efek sama Allah. Anda berbuat dosa atau tidak, Allah tetap mencintai. Tetapi ketika Anda berbuat dosa, Anda berhenti merasakan cinta Allah. Amin.